persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita karena kita percaya Roh Kudus akan melawat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar, maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami kembali datang di hadapan-Mu Yesus. Kami rindu ya Tuhan Yesus, jamahan-Mu lebih lagi ya Bapa. Biar kami semakin dekat dengan Engkau, lebih intim lagi menyembah Engkau di dalam Roh-Mu Yesus. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
yang terbaik bagiku. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sediakan bagi kami Yesus. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi
semuanya lebih sungguh lagi. Kita angkat suara kita katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh, mari sembah, mari angkat suaramu, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Allah, hai senam hati, muliakan Tuhan, tinggikan Yesus. Perbuatanmu ajaib ya Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu Tuhan Yesus, ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Tuhan Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berkuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Berkuatan ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. jiwaku Memuji-Mu, besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, dan sing my soul, Kau Allahku, dan sing my soul, my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. And sing my soul, my Savior God to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Oh, then sing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Oh, then sing, my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau dahsyat ajaib. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Betapa kami sangat menyukai Tuhan. Bagaimana kami selalu berada di hadirat-Mu. Itu sebabnya firman-Mu berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun. 1000 hari di tempat yang lain. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berada di tempat ini untuk menyembah-Mu. Untuk bertemu muka dengan Engkau. Dan sekarang Tuhan bicara kepada kami. Karena kami butuh tuntunan. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Karena Engkau adalah Bapa kami, Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan setiap firman menjadi rema, kami pulang di tempat ini dengan membawa pengertian yang baru, membawa pemulihan, membawa berkat yang baru. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri sorak-sorai, haleluya. Silakan duduk kembali.
Luar biasa. Terima kasih Pastor Sabta. Dahsyat sekali. Salam kanan kiri, katakan kamu luar biasa. Oke. Kita kan sering mendengar tentang tingkap langit, ya kan? Tingkap langit. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang tingkap langit. Jadi judulnya adalah arti membuka tingkap langit. Kita buka dulu di dalam Maleakhi 3 ayat 10b. Dikatakan begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Di sini dikatakan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kepada berkelimpahan. Apa sih yang dimaksud tingkap langit? Kita mau tahu dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan tingkap langit? Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah arubot hasamayim. Yang artinya adalah saluran-saluran dari langit. Arti yang kedua adalah jendela-jendela langit. Jadi saluran-saluran dari langit dan jendela-jendela langit. Nah, kemudian artinya itu adalah berbicara tentang kalau dikatakan langit terbuka, artinya adalah sesuatu yang dibuka dari langit. Kemudian sesuatu yang dibuka lalu dicurahkan ke bawah, tidak sedikit tapi kayak air yang dituang terus menerus diguyur. Kemudian berbicara juga untuk menggambarkan sumber hujan yang sangat deras. Kemudian akses ke tahta Tuhan itu terbuka. Kalau tingkap langit dibuka artinya akses kepada tahta Tuhan itu sudah dibuka. Kemudian campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita juga berbicara curahan anugerah. Nah, tadi dikatakan sumber air hujan. Dari zaman dulu itu orang Israel itu mengandalkan air hujan untuk dia menanam semuanya, makanya ada hujan awal, hujan akhir. Pada waktu mereka pertama menanam itu ada hujan sedikit untuk menggeburkan. Tapi waktu mendekati panen raya itu ada hujan lebat supaya dipanen. Nah, makanya bagi mereka yang dikatakan tingkap langit terbuka itu artinya sangat besar bagi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah gambaran bagi kita orang Kristen. Nah, makanya di dalam Alkitab kalau sudah bicara tentang langit tertutup artinya ya sudah gak ada air hujan, kekeringan, kelaparan. Tetapi kalau langit terbuka ada pertolongan, ada kelimpahan, ada hujan. Kita mulai belajar ya, apa sih kunci membuka tingkap langit? Karena kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan tingkap langit itu terbuka dalam kehidupan kita. Yang pertama, tingkap langit itu dibuka dengan keintiman dengan Tuhan. Keintiman. Kedua, punya belas kasihan. Makanya Alkitab kan berkata begini. Pada suatu hari Tuhan berkata ada tuan yang ada domba ditaruh barisan di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Terus Tuhan berkata kepada domba, karena sewaktu aku lapar kamu memberi makan. Pada waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku di penjara. Betul ya? Tahu ya itu ya ayatnya. Terus mereka bilang gini, kapan aku melakukan itu? Pada waktu kamu melakukan kepada orang yang paling hina, kamu sedang melakukan untuk aku. Belas kasihan itu membuka tingkap langit. Karena Alkitab berkata, apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nah, makanya di dalam Alkitab kan ada kejadian, ada orang kaya dan ada Lazarus yang miskin. Betul ya? Mereka sama-sama mati kan. Yang orang kaya berakhir di mana? Di neraka. Yang Lazarus di mana? Dua-duanya ini anak Tuhan loh. Orang Israel dua-duanya. Orang kaya itu masuk neraka bukan karena membunuh, bukan karena selingkuh, bukan karena kejahatan, bukan ngerampok. Dia dikatakan berpakaian ungu. Zaman itu yang berpakaian ungu cuma 3, raja, orang bangsawan, dan imam. Karena mahal. Dulu itu cuma pakaian itu warna putih. Tapi orang ini masuk neraka karena tidak peduli. Orang yang tidak peduli itu jahat di mata Tuhan. Kenapa? Iblis itu dosa ya saudara. Dosa itu buahnya kepentingan diri sendiri. Makanya tidak peduli.
Makanya iblis dikatakan mencuri, membunuh, membinasa, ngambil semua untuk aku, kepentingan diri sendiri. Makanya kalau kamu tidak peduli, itu tandanya kamu tidak di dalam Yesus. Karena buah di dalam Yesus itu buah kasih. Kasih itu pasti memberi. Dia peduli. Makanya kenapa disuruh doa syafaat, mendoakan orang lain, itu kan peduli. Kita sih kepinginnya didoakan terus, ya kan? Tapi Tuhan mau kita mendoakan orang lain. Nah, makanya di Alkitab berkata orang kikir tidak masuk kerajaan Allah. Saya dulu mikir Tuhan, gara-gara kikir aja kok gak masuk kerajaan Allah. Mungkin ayatnya ini rodok salah ya kan. Ternyata Tuhan bilang karena akar orang kikir itu gak peduli. Gak peduli itu kejahatan kayak orang kaya tadi. Nah makanya kalau kamu punya belas kasihan itu buka pintu surga. Dan murah hati. Orang yang murah hati pasti mendapatkan kemurahan. Makanya Alkitab berkata kalau kamu menolong orang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Tuhan itu utang. Dan Tuhan itu gak mau berhutang, betul kan? Pasti bayar. Itu membuka tingkap langit. Makanya kenapa bangsa Israel itu diajar memberi. Bahkan Alkitab berkata siapa membangun rumahku, akan kubangun, rumah dia itu akan dibangun. Nah, kemudian hidup benar itu membuka tingkap langit. Maka Alkitab berkata kalau kamu berdiri atas kebenaran, kalau kebenaran itu, kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di dalam kehidupan kita, makanya kalau dibaca di dalam Amsal 19 ayat 17 berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, oh ini sudah tahu ya, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Juga Alkitab itu berkata begini di dalam Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dan dikatakan orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Makanya kenapa Tuhan mengajar tabur tuai? Supaya kamu itu dipaksa Tuhan untuk menjadi pelaku yang benar. Kamu milih. Makanya orang yang murah hati akan berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena kalau kamu murah hati, membuat tingkap langit terbuka. Makanya salah satu ayat firman Tuhan, kalau kamu memberikan perpuluhan tingkap langit dibuka. Ya kan? Karena murah hati membuka tingkap langit. Nah, kalau ada tingkap langit terbuka, langit bisa tertutup dong. Iya kan? Langit bisa tertutup. Di dalam Ulangan 28 ayat 23 berkata begini. Ulangan 28 ayat 23. Kita baca 1, 2, 3. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Saudara, kalau sudah langit menjadi tembaga, gak ada hujan, maka yang kamu pijak ini menjadi besi, gak bisa menumbuhkan apapun. Kalau sudah seperti itu dalam keadaan bangsa Israel dulu sudah kekeringan begitu, sudah itu namanya sudah penderitaan. Makan gak bisa, semuanya menjadi mahal. Langit tertutup, pertolongan Tuhan tidak ada. Ada seorang hamba Tuhan pernah cerita, mungkin saudara pernah dengar. Ada orang itu dulunya dia sudah pelayanan, dia khotbah. Tapi dia itu meremehkan Tuhan. Meremehkan Tuhan, tidak menghargai, kayak merasa udah pinter ya kan, udah pinter, jadi punya hubungan dengan Tuhan juga nggak ada, terus ada kesombongan, nggak bisa dibilangin ya kan. Terus saya lupa ya dosanya itu apa, saya lupa ya dosanya. Tapi yang jelas kemudian ada seorang pendoa telepon sama dia. Dia bilang gini, saya waktu tadi doa tiba-tiba lihat kamu. Kamu lagi berdoa. Tapi Tuhan memalingkan muka. Tuhan berbalik memalingkan muka. Terus saya bilang gini, Tuhan kenapa kamu memalingkan muka? Terus pendoa ini nangis. Terus pendeta Tuhan itu bilang gini, jangan berdoa untuk dia. Maka ada loh Alkitab yang berkata, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut, jangan kamu berdoa. Suatu saat Tuhan itu kasih pengertian kepada saya dan juga ada pendoa syafaat itu dikasih pengertian. Ini hanya anugerah Tuhan untuk dia bisa kembali. Doa orang lain gak bisa. Nah orang ini termasuk. Waktu itu Tuhan bilang gini, jangan berdoa. Aku sudah menolak dia. Waduh dia sedih banget. Dia itu mengasihi orang ini, sahabatnya kayak anak rohaninya lah.
Terus kemudian dibilangin, terus orang itu bilang gini, kamu kenapa? Kenapa Tuhan menolak kamu? Kaget dia. Kagetnya gini, dia ngerasa itu benar. Kenapa? Dia bilang, karena aku doa gak ngerasa hadirat Tuhan. Sampai waktu di gereja gak pernah ngelalami namanya dijamah Tuhan. Damai sejahtera hilang. Baca Alkitab tidak ada pewahyuan. Nah, kalau sudah langit tertutup, tidak ada tuntunan. Makanya kalau saudara masih ada damai sejahtera, itu bersyukur. Amin. Kekuatan kita itu damai sejahtera. Makanya Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan padamu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena kenapa murid-murid Yesus itu bisa bertahan waktu mengalami aniaya? Ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu membuat mereka itu tahu Tuhan ada bersama mereka. Betul kan? Damai sejahtera itu gak bisa dikasih oleh dunia. Setan bisa meniru Tuhan. Dia bisa meniru malaikat terang. Tapi gak bisa menirukan damai sejahtera. Gak ada. Cuma ada pada Yesus. Makanya terus anak muda ini dia langsung nangis. Takut dong. Gak cuma takut nanti dibuang ke neraka. Dia sudah tahu kalau sudah Tuhan nolak. Ya berarti berakhirnya ke neraka. Betul kan? Tapi dia langsung nangis dia bilang gini, nangis pun sampai keluar air mata aja enggak. Dia nangis, Tuhan ampuni saya terus sampai tersungkur. Dia itu berhari-hari tidak makan, tidak enggak tahu minum apa enggak cerita ya. Saya lupa, kayak enggak minum juga. Dia pokoknya doa sampai dia tengkurap nuangis. Sampai beberapa hari kemudian dia baru ngerasakan Tuhan melawat dia. Oh dia nangis, dia sampai Tuhan aku janji Tuhan. Aku gak mau memberontak lagi, aku gak mau sombong lagi. Tolong aku. Nah saudara, bagi orang yang pernah ngerasain hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan gak ada saudara tahu. Yang gak pernah tahu hadirat Tuhan, ya gak tahu. Betul kan? Makanya banyak orang Kristen yang lahir dari dulu Kristen itu kadang-kadang agak ndablek, betul kan? Karena mereka mikir gini, Kristen gak Kristen kayak biasa aja. Karena saudara gak tahu, kalau kita ini dulunya berada di istana, terus kita tinggal di desa, saudara itu akan ngerasain perbedaannya. Tapi kalau sudah di istana sejak lahir, saudara merasa biasa. Tapi orang desa ditaruh di istana, tahu perbedaannya. Nah kalau kita lahir Kristen itu sudah di dalam hadirat Tuhan. Kadang saudara gak ngerti sehingga gak menghargai. Merasa paling kayak biasa aja. Loh padahal saudara itu sudah di dalam Tuhan. Makanya orang yang baru bertobat ngerasa kan. Makanya mereka itu bersungguh-sungguh terima kasih sama Tuhan. Nah kalau langit tertutup itu membuat doa kita tuh kayak mentok. Nah, makanya kenapa kita itu perlu sekali menjaga langit itu tetap terbuka. Saudara, tahu nggak dulu ada kebangunan rohani pertama kali di Azusa Street. Saya pernah ke rumah itu, rumah di mana itu terjadi awal-awal Azusa Street itu rumahnya kecil tapi ada tangga ke atas. Karena rumahnya itu kan kayak pegunungan lah di Indonesia itu jadi agak ke atas kan jadi naik tangga. Dulu itu yang membawa kebangunan rohani itu orang hitam, orang kulit hitam. Dia itu John Seymour ya namanya. Dia itu orang hitam waktu itu masih ada diskriminasi. Jadi waktu doa itu semua orang di ibadah situ persekutuan orang hitam ini nggak boleh masuk. Cuma boleh di tangga yang paling bawah itu. Mau musim dingin, mau hujan dia ada di situ. Karena nggak boleh bersama-sama orang kulit putih. Tapi dia berdoa sama Tuhan karena dia ngalami pertobatan, berdoa sampai akhirnya dia dipenuhi Roh Kudus, kebangunan rohani terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Waktu itu saya waktu ke sana kan ada kesaksian. Sampai tetangga-tetangga itu pada protes karena itu penuh sampai jalan-jalan. Penuh, bukan mereka sengaja nutup jalan. Terus polisi datang 2 orang mau negur, gak boleh sampai di jalan. Karena rumahnya kecil itu jalan. Polisinya yang mau negur, tumbang bahasa roh, dilawat Tuhan. Datang lagi 2 polisi lagi untuk negur, dia dilawat Tuhan. Baru tahu orang yang lewat dilawat Tuhan, makanya ketutup jalannya. Bukan sengaja nutup jalan, tapi semua yang lewat situ itu dilawat oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Itu karena ada langit terbuka. Nah di rumah itu sampai sekarang kan dijaga dalam arti orang Kristen boleh masuk.
Tapi hanya orang yang di situ untuk berdoa. Bukan di situ yang untuk foto-foto. Kenapa? Mereka menjaga kekudusan tempat itu. Saya waktu ngajak teman-teman ya datang di situ. Belum masuk saudara. Karena pagarnya waktu itu kita gak tahu kalau harus janjian dulu. Itu masih dikunci. Pagarnya ya, rumahnya di atas. Baru di pagar kita tuh sudah dilawat Tuhan. Nangis. Kenapa? Mereka menjaga di situ harus langit tetap terbuka. Makanya pada waktu zamannya Yakub itu kan melihat ada tangga ke langit ya kan. Betul, malaikat turun naik, itu loh langit terbuka. Makanya kenapa kalau kita punya rumah ada tempat yang dikhususkan untuk berdoa. Itu langit itu di situ terbuka. Betul ya pastor ya? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah itu yang kita itu menjaga. Tandanya kamu itu dalam keadaan di titik-titik hampir-hampir langit itu tertutup. Kalau damai sejahtera hilang. Makanya itu tanda kamu ada di dalam Tuhan. Masih terjaga. Hadiratnya itu ada damai sejahtera. Nah apa yang terjadi kalau langit tertutup tadi ya. Tuhan tidak mendengar doa. Jalan buntu, kekeringan rohani. Tidak ada tuntunan, tidak ada wahyu. Bagi orang yang mengenal Tuhan, bagaimana selalu berjalan dengan Tuhan, ini sudah penyiksaan. Kalau dia tahu nggak ada tuntunan, itu sudah tersiksa bagi orang yang mengalami bagaimana berjalan dengan Tuhan. Makanya Daud itu paling takut jangan ambil rohmu, karena bagi dia tanpa tuntunan, waduh, wis lepas deh, hancur deh. Nah, makanya dia tuh orangnya suka cepat untuk bertobat. Makanya di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, banyak dosa, semua dosa jahat di mata Tuhan. Tapi lebih lagi kalau saudara berbuat jahat kepada orang lain. Karena Alkitab berkata Tuhan membenci kejahatan. Bukan cuma membenci dosa. Kejahatan, karena Tuhan itu adil. Kalau kamu jahat, kamu menuai yang jahat. Maka langit tertutup. Makanya Alkitab kan berkata, hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai rekan pewaris supaya doamu jangan terhalang. Kok langsung larinya kok ke doa yang terhalang? Karena Tuhan gak mau kamu jahat. Amin. Itu membuat pintu tertutup. Makanya banyak orang berpikir, aku kan Kristen, pokoknya Kristen di KTP-nya. Pelayanan tapi tetap jahat. Saudara sedang pelan-pelan menutup pintu surga. Pada waktunya Tuhan akan berpaling. Itu yang namanya dosa yang mendatangkan maut. Hanya kasih karunia. Dulu ada teman bangun doa syafaat itu lihat level kayak tabernakel Musa. Tiga ruangan. Ruang kalau kita kan ruang halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu saya namain karena Tuhan juga perlihatkan saya itu halaman, ruang najis dan ruang maha najis. Orang di kedua ini kan sih ada pintu keluar. Itu orang itu masih bisa di situ halaman ya, orang bisa berdosa, tapi masih bisa lari karena halaman. Di halaman kan masih terbuka. Di ruang yang kemudian itu banyak setan, tuangan tangan tuh berusaha meraih. Orang-orang berdosa di sini, tapi masih ada pintu, masih bisa lari. Tapi di pintu yang paling belakang itu mereka ditarik, disedot untuk tambah dosa. Di ruang yang ketiga gelap gulita, lengket, najis. Di situ hanya ada Lucifer. Di situ dia disuapin dengan kenajisan yang dilakukan orang-orang dosa di luar. Dan di situ tidak ada pintu. Dan di situ loh Tuhan bilang begini, di ruang ini tidak ada orang yang boleh mendoakan. Ini dosa yang mendatangkan maut. Tuhan berkata, hanya anugerah Tuhan yang narik dia. Doa siapapun tidak bisa narik. Nah makanya di dalam kehidupan kita kalau saudara masih bisa bertobat, bertobatlah.
Karena ada saatnya kita menjadi bebal. Itu hanya anugerah. Kalau kamu memang mau ngotot tobat, kayak orang itu tadi, nah itu pintu terbuka. Tapi bukan orang lain mendoakan. Kamu yang tobat, bukan lagi orang lain. Nah, kemudian dosa itu tadi menutup pintu langit. Makanya kenapa hidup kita itu bergantung bagaimana kemurahan Allah terjadi. Terus apa yang terjadi kalau langit itu terbuka, tingkap langit terbuka dalam kehidupan kita? Satu, akses ke tahta Tuhan itu terbuka. Kedua, campur tangan Tuhan dalam hidup kita itu ada. Kemudian yang ketiga, ada curahan anugerah. Apa yang akan terjadi? Jadi sekali lagi ya, tadi pintu yang membuat pintu tertutup tadi ada enggak ini? Yang membuat langit tertutup itu pelit, saudara. Gak tak tulis ya situ. Harus ditulis yang paling gede. Pelit itu menutup pintu langit. Ditulis gede aja kadang orang pura-pura gak tahu. Karena gak peduli, saudara. Makanya banyak kan, makanya Alkitab berkata orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Terus kemudian orang tadi itu, orang kaya masuk neraka gara-gara pelit. Kemudian kambing tidak masuk kerajaan Allah gara-gara pelit. Karena kasih itu memberi. Oh saya gak bisa ngasih uang, saudara mendoakan. Gak bisa ngasih uang, saudara mendengarkan. Saudara memberikan pertolongan, itu memberi. Yang penting akarnya bukan tidak peduli. Tidak peduli maka firman Tuhan berkata, apa yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Maka Tuhan juga ngomong, kalau apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat demikian. Artinya kalau kamu ingin mendapatkan kemurahan, berikan kemurahan. Bahkan ada ayat firman Tuhan berkata gini, kalau kamu memberi kepada orang apa yang kau inginkan sendiri, maka pada waktu kamu berseru, aku menjawab. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya kamu pelit, surga juga tutup. Kok Tuhan gak mengasihi lu? Enggak, Tuhan itu, didikan Tuhan itu keras. Karena Tuhan bukan Allah gampangan. Kamu dipaksa berubah. Mau kamu pelit, gak peduli, terserah, lakukan saja. Tapi langit juga tertutup bagi kamu. Makanya kalau sudah langit tertutup, gak ada pewahyuan, gak ada tuntunan, gak ada hadirat Tuhan. Nah kemudian kalau langit itu terbuka, ada akses tahta Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada curahan anugerah. Itu kan luar biasa kayak Yusuf. Suara Tuhan gak ada. Cuma pernah bermimpi di awal dan yang di akhir. Tapi ada anugerah. Dimanapun dia dibuang, mau jadi budak, diangkat jadi kepala budak. Di penjara pun dia menjadi kesayangan sipir penjara sampai jadi kepalanya para penjahat penjara. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, kalau langit itu terbuka, tadi dikatakan anugerah itu kan tercurah, maka akan ada berkat. Berkatnya apa saja? Yang pertama, berkat secara materi, secara fisik. Berkat secara materi, contoh gereja kita di tempat ini. Itu berkat secara fisik, makanya membangun gereja, membangun terus ya, diperluas terus. Itu berkat secara fisik. Harus gak ada terus berkat secara rohani terus fisiknya gak ada. Itu gak lengkap, itu salah. Makanya banyak orang mengajar, berkat itu hanya bicara yang rohani. Ini Deborah ini mata duitan ngomongnya berkat jasmani tok. Loh, kalau saya diberkati Tuhan luar biasa, tapi bayar sekolah anak nggak bisa, bayar susu nggak bisa. Saya diberkati, ya itu orang dunia nggak bisa lihat. Itu bukan berkat secara utuh. Nggak dulu tentang kelimpahan, saudara. Tapi bicara cukup, minimalnya Tuhan itu cukup, bukan kurang. Kalau kurang, memang ada saatnya kita kurang untuk kita ngalami dilatih untuk percaya. Tapi akan keluar dari sana. Makanya saya dulu pernah ngajar, karena banyak orang mengatakan, miskin yang penting masuk surga, miskin itu bisa bahagia. Cari di Alkitab, yang miskin bahagia hanya yang perkara rohani. Tapi dia kaya di dalam Tuhan. Tapi yang lain berkata orang miskin penuh dengan penderitaan. Orang miskin ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Orang miskin hikmatnya tidak didengarkan. Makanya Tuhan menolong orang miskin supaya mereka keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan itu bukan dari Tuhan.
Tuhan mau pulihkan. Itu sebabnya kalau berkat itu tercurah, artinya kita itu juga mengalami pemulihan. Tuhan itu akan menolong kita. Contoh ya, saya punya teman, gak punya rumah satupun, gak bisa beli rumah. Tapi karena langit terbuka di atas kepalanya, dia itu di mana-mana ada yang minjemin rumah. Di Jakarta ada, Surabaya ada, Singapura ada, di luar pulau ada. Di Bali ada yang minjemin apartemen, ada yang minjemin rumah. Semua orang bilang gini, aku ada rumah, itu gak tak pakai-pakaian. Sampai kamu terserah lah sampai bosen. Jadi ke Jakarta sudah ada rumah, ke luar pulau ada rumah, ke Singapura ada apartemen. Ini loh yang namanya cukup di dalam Tuhan. Dia bilang gini, aku gak punya rumah, tapi punya kuasa menikmati rumahnya orang-orang kaya. Tepuk tangan tuh Tuhan Yesus. Loh itu loh yang namanya cukup. Saya punya teman, ada orang yang dilayani, saudara itu dihajar suaminya di kayu, orangnya KDRT. Dia tuh sampai di sini tuh pecah 12 cm. Gak punya, dia gak bisa ke dokter, gak punya uang. Tapi di dalam Tuhan itu ada kata cukup. Dia tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus tertutup, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tertutup saudara. Tepuk tangan. Cukup itu artinya kalau harus ke dokter, Tuhan kasih uang untuk ke dokter. Kalau nggak ada uang untuk ke dokter, Tuhan kasih mujizat. Amin. Itu loh cukup. Bukan kurang, cukup. Nah kemudian ada berkat di dalam Tuhan, usaha kita, Tuhan akan memberikan tuntunan supaya berhasil. Nah kemudian, nggak usah banyak bicara tentang itu ya, karena ini doa pagi ya, bukan ibadah raya. Ya kan, kalau ibadah raya kan 45 menit. Kemudian berkat rohani. Nah ini berkat rohani ini juga penting. Keselamatan itu pasti. Tuhan mendengar doamu, indera rohanimu dibuka. Makanya sekalipun saudara tidak mendengar suara Tuhan, karena mungkin saudara belum belajar mendengar, tapi saudara itu kayak ada sebuah dituntun. Dituntun Tuhan. Lewat keadaan, lewat apapun itu ada tuntunan dan ada urapan dan kuasa. Makanya semakin langit terbuka di atas kepalamu, urapanmu semakin dahsyat. Semakin peka. Nah ini makanya kenapa kok penting banget ya kita itu harus punya langit itu terbuka. Efesus 1 ayat 3 Alkitab berkata begini. Kita baca 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Yang ketiga, ada berkat di dalam hati. Apa itu berkat di dalam hati? Ada damai sejahtera ini tadi. Ada sukacita, ada kekuatan di tengah masalah, ada kuasa menikmati berkat. Ada damai sejahtera, ada sukacita bukan karena keadaan. Makanya bisa tenang. Bisa tidur nyenyak itu berkat. Bisa menikmati makanan itu berkat. Nah, ini berkat yang timbul dari dalam hati dulu. Makanya di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena damai sejahtera itu penting. Makanya orang itu sekalipun ada masalah gonjang-ganjing, kalau ada damai sejahtera dia sanggup untuk tenang. Dan dia itu sanggup untuk percaya. Dia ada kekuatan di tengah masalah. Kekuatan waktu menghadapi masalah itu berkat. Karena enggak semua orang punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Karena orang bisa stres, bisa depresi, bahkan ada yang kemudian menjadi gilau. Jadi apa? Gila. Nah, yang keempat, berkat di dalam masalah. Oh, masalah kok berkat, saudara, kalau langit terbuka. Orang Israel itu punya masalah enggak? Punya. Sekalipun Tuhan itu tiang awan dan tiang api bersama dengan mereka. Mereka harus melewati laut. Mereka dikejar orang-orang Farisi, orang Mesir, tentara. Tapi justru berkat di dalam masalah adalah masalah itu membentuk kamu, membentuk karaktermu. Masalah itu jadi berkat karena kamu menjadi lebih kuat,
lebih bijaksana, lebih dewasa dari masalah. Karena di dalam masalah itu, bagi orang yang di dalam Yesus, masalah itu bukan masalah. Masalah itu pelatihan untuk pembentukan. Yang kedua, pencobaan justru membuat imanmu tambah kuat, tambah terlatih imanmu. Musa punya masalah kan, semua punya Musa, Abraham, orang Israel semua punya masalah. Tapi justru di situ mereka punya pengalaman bersama dengan berjalan dengan Tuhan. Jadi masalah tidak menghancurkan. Itu kalau ada langit terbuka di atas kepala kita. Yang berikutnya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi ayat terakhir Roma 8 ayat 28 kita sudah hafal. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bahwa mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pada waktu langit terbuka, aksesmu semakin besar. Kalau akses kita semakin besar, maka doa kita cepat naik. Maka kita mendapatkan tuntutan Tuhan. Gampang untuk kita ketemu Tuhan. Gampang untuk menemukan hadirat Tuhan. Dan pencobaan yang kamu alami justru menjadi berkat. Justru menjadi kekuatan. Justru engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Karena masalah di tangan Tuhan bukan masalah. Tapi untuk menyatakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Sebab kau besar aja ya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Shalom saudara, semuanya diberkati. Amin. Terima kasih Pastor Deborah. Saya sangat diberkati sekali. Ya, tentang langit yang terbuka. Ini penting. Coba saudara mungkin ulang lagi nanti pengajaran ini. Baca lagi soal tentang ini hidup. Pastikan kita hidup di bawah langit yang terbuka. Tadi waktu sharing tentang Azusa Street, saya jadi ingat saudara tentang Geraha Bethesda. Tempat di mana Tuhan suruh kita bangun dalam situasi ekonomi, keadaan yang seperti sekarang. Tapi saya melihat bagaimana dari sejak awal, sebenarnya itu bukan ide saya, rencana saya untuk membangun Geraha Bethesda. Tapi itu Tuhan sendiri dengan satu ide begini. Ya kan? Sekolah Bethesda itu anak-anak kan harus ada retreat. Harus ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan bilang, bangun rumah retreat di sana. Lalu kita jalankan itu, kita meminta semua full timer wajib tiap hari datang dari awal land clearing sampai hari ini tiap hari doakan. Saudara, kita sudah pakai ya para pemimpin raker, lalu kita tanggal 1 Mei kemarin, lalu retreat anak SMA. Saudara, kemarin Ibu Deborah. Saudara tahu, setiap acara yang ada di sana, yang saya tahu adalah itu langit terbuka. Itu langit terbuka. Semua ngalih lawatan. Kita mulai dengan para gembala-gembala cabang. Saudara, itu kami dilawat. Retreat sekolah SMA nggak ada musik-musik yang dahsyat begini, nggak ada. Sekot bahas. Ini kan itu seperti kayak turun pengajaran.
Lawatan anak SMA semuanya ketemu sama Tuhan. Kemarin ibu-ibu lagi. Saya bilang sama Bu Andit, waduh saya senang banget ibu-ibu. Semua dari berbagai cabang tuh bisa datang dengar pengajaran dan dilawat. Dan ini memang gereja itu kan ininya kan core-nya tuh ibu-ibu. Ya kan tiang iman, tiang doa bukan cuma tiang iman keluarganya tapi keluarga rohaninya. Katakan amin, kalau ibu-ibunya kuat di gereja, dahsyat diubahkan. Saya yakin gereja ngalamin revival. Terus saudara tahu nggak Geraha Bethesda? Ini kan barang belum jadi sebenarnya. Hanya bisa dipakai be. Tapi belum jadi benar, baru 40% itu. Tapi gereja-gereja saudara. Dari berbagai denominasi termasuk Katolik. Sudah booking untuk datang, untuk mau pakai. Berikutnya, poinnya apa di sini? Doa kita karena itu langit terbuka. Mau dia, maaf ya, bukan karismatik. Saya rindu. Terus doakan mereka dilawat Tuhan. Dijamah Tuhan. Katakan amin. Itu jadi tempat. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya tuh, aduh luar biasa. Yesaya pasal 2 ya kalau gak salah ya Bu. Dari sana orang akan berduyun datang ke Sion. Karena di situ ada pengajaran. Ada pengajaran di sana. Mereka ngalami lawatan. Poin yang saya mau sampaikan adalah terus berdoa. Saya percaya kota ini kalau misalnya gereja-gereja kumpul pakai di sana, ngalami lawatan, dia pulang, gerejanya kan hidup. Gerejanya hidup, mereka menuai. Kota Palembang itu ngalami lawatan yang luar biasa. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Itu yang impian saya. Bukan cuma cabang-cabang kita, bukan cuma gereja kita. Saya udah lihat gereja ini, gereja itu. Wah, seandainya mereka semua dilawat penuh Roh Kudus di tempat itu. Apa yang jadi? Gereja mereka ngalami revival. Kita kan senang. Kita jangan berpikir hanya harus gereja kita lah yang maju. Jangan. Ini kerajaan Allah kita sudah mulai. Ya, saudara, hari ini sangat melengkapi sekali. Makasih Ibu Deborah. Saya percaya juga nanti ya kan ke depan kita bisa terus ya kerjasama. Terus ngajarkan yang lebih jelas. Ya kan dari ini kan saya melengkapi kita semua. Saya percaya ini kegerakan untuk kota ini. Ya amin saudaraku. Ya kita akan makan perjamuan kudus yuk. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan yang begitu kuat. Kami mau Tuhan hidup di bawah langit yang terbuka. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kalau kami tidak peduli, kami begitu kikir, kami selalu berhitung. Tapi kami mau menjadi ya seperti Bapa yang murah hati. Ya Tuhan, kami mau murah hati seperti Bapa kami yang di surga murah hati. Hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, biarlah Tuhan surga di atas kepala kami semuanya terbuka. Oleh karena itu kami akan perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Angkat roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai sudah datang mencipta permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.